Ini kenapa nih? Itu kan bagus itu. Ini bagus malah nih. Itu kan itu. Bagus guys, mekar, bagus guys. Ya udah, enak banget ini. Makanya saya datang ke sini, saya penasaran. Ternyata benar-benar enak. Benar-benar sungguh enak. Nah, kita bisa lihat proses penggorengannya juga sangat sederhana, tapi luar biasa keren banget. Mana lagi? Rasanya kan? Nikmat banget. Apa? Dipanaskan dan merapatkan plastik. Udah dipanaskan. Halo guys, apa kabarnya? Saya Rudi Setiawan bersama Dinendra akan mereview. Hari ini saya mendatangi salah satu pengrajin makanan rengginang. Informasinya rengginang tersebut makanannya berbeda, gurih dan nikmat. Nah, kita pengen tahu, katanya ini informasinya di daerah Adiarsa, di dekat perumahan, di dekat apartemen. Di sini ada apartemen atau apa? Rumah susun, maksudnya rumah susun. Nah, ini jalannya nih, ini jalan Taruno ini ya, jalan Taruno Adiarsa. Nah guys, kita sudah sampai rumahnya Pak Sukanda tuh. Rumahnya. Halo guys, kita sudah sampai. Ya guys, tuh ini rumahnya tuh Pak Sukandanya. Halo Pak. Apa kabar? Ya, kita sudah sampai ke rumah Pak Sukandar. Pak Sukandar benar ya Pak ya? Betul Pak. Iya. Saya Sukandar Pak. Pak Sukandar ya, Pak Sukandar ya. Nah, ini kita mau tanya-tanya Pak sama Dinendra nih. Ya, nah, jadi kita boleh kan nanti lihat proses produksi untuk pembuatan rengginang? Boleh Pak ya? Boleh Pak, boleh. Boleh ya? Ya. Iya. Jadi ini Pak Sukandar memperbolehkan kita untuk pembuatan rengginang. Nah, ini nanti Dinendra juga nanti mau tanya. Ya, gimana Dek? Oke, siap, kita review makanannya. Iya, Ini siap. belum kenalan nih. Ini kenalan dulu. Denendra. Dinendra. Dinendra. Kasih. Iya. Kayak gimana Pak? Boleh Pak kita Boleh, lihat? boleh. Ya. Ya. Ini sekarang hari ini lagi bikin produksi? Sekarang produksi ya. Produksi ya. Ya. Sehari berapa kali sih Pak produksi? Sehari hanya sekali Pak. Sehari sekali. Oh iya udah. Oke. Ayo Dek, ke dalam. Itu bikinnya di mana Pak kalau bikinnya? Bikinnya di sini Pak. Itu Oh, bikin di sini? Iya, lagi pengambilan. Apa ini? Apa namanya? Ketan yang sudah matang. Pak. Boleh lihat Pak? Boleh lihat. Silakan, ya, Ayo, silakan. ayo, Dek, kita lihat. Udah lihat. Silakan Dinendra, silakan. Iya. Coba Pak ya Pak. Ini lagi proses pembuatan ini. Iya nih, baru apa pengambilan ketan yang sudah matang. Ketan yang sudah matang ini. Kasih bumbu. Ini. Ya, Oh dari ketan ya Pak ya? dari ketan ya. Dari ketan Dari guys. ketan. Iya. Ini kasih bumbu ya Bu? Kasih bumbu ya. Proses pembuatannya gini ya. Iya. Ini dimasak dulu Bu ya, berarti ini. Iya, dimasak ya. Ini ngaduknya di sini apa di situ nanti? Di sini aja tetap. Sini. aja Pak. Oh di sini aja ya. Iya. Ibu dengan ibu siapa Bu? Ibu Eti. Berarti ya. Istrinya Pak Sukandar ya? Iya. Pak Sukandar apa Sukandar? Sukandar. Sukandar ya Pak ya? Pak Sukandar. Iya. Kalau bikin Bu, ini berapa ini? Setiap bikin ini? Berapa picis? Iya, ini berapa kilo ini? Beras? Oh, saya ini cuma 3 liter setengah. 3 liter setengah setiap bikin. Bikinan. Ini udah 2 Iya. kali. Oh, ini 2 kali nih. Iya. Ini nggak apa-apa kalau bikin ini gambar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Iya, nggak apa-apa katanya. Ini udah di. Iya, ada ramuannya ya. Di sini ada khusus ya. Jadi proses pembuatannya ini ya Bu ya. Iya. Kalau kebersihannya terjamin Bu ya. Alhamdulillah terjamin. Iya. Kalau yang bikin ini berarti Ibu ya. Ibu terus Ibu. sama ini kebetulan ada tetangga yang suka kebantu. Iya. Iya. Jadi
Jadi ini diaduk rata Bu ya? Iya, dia. Jadi 3,5 liter ini Bu ya? Iya. 3,5 liter. Itu sekali masak 3,5 liter. Sekali masak 3,5 liter. Udah diukur setiap rutin itu 3,5 liter, nggak banyak-banyak. Enggak, kalau umpamanya cuaca bagus Pak, Iya. bisa nyampe 5 kali masak. Ya. Iya. Kalau cuacanya kurang bagus, Sebaskom segini, 3,5 liter. Iya. Coba Bu ya. Tempelin dulu ya. Kalau kayak. Jadi ini kalau misalkan proses ini bus 3,5 liter ini jadi berapa banyak nanti? Kalau dibungkus ya, Iya. jadi 15 bungkus. 15 bungkus. Iya. Satu bungkus isinya berapa? 10. Oh, Jadi 10. 150. Kalau ini 150 keping. 150 keping ya. Iya. Ini sampai rata atau pakai proses lama ini Bu ngaduk begini sampai Sampai benar-benar rata? rata, sampai bumbunya ini merata. Merata semua ya. Iya. Udah sampai merata langsung dicetak. Langsung dicetak. Iya. Proses pencetakannya berapa lama Bu? Ya gimana Anda yang bantuinnya. Oh. Kalau sendiri paling enggak sejam setengah gitu. Oh, lama juga ya? Iya. Iya. Jadi kalau yang bikin selama ini Ibu terus. Iya. Kalau Bapak? Bapak paling ngegoreng sama Oh, Bapak penjualan. pakai goreng penjualan. Iya. Iya, nanti saya tanya-tanya Pak Sukanda ya. Saya tanya Ibu dulu nih. Ya. Udah ini. Iya. Tinggal dicetak. Ada bantu. Iya. Maaf nih. Iya, nggak apa-apa. Ini pemprosesan pencetakannya guys. iya, Cetakan. pencetakan dan ini cara bikin ranginang seperti ini. Ini pembuatan atau pencetakan ranginang. Tuh dicetak. Tuh, mudah sih caranya begini. Tuh guys. Di manual saja karena kan belum ada ini alat-alat yang Udah ngobrol ya. Nah, Darendra mau coba nih, tapi bau. Ini pakai terasi juga sih. Iya, bikinnya pakai terasi. Pak, ini kalau pembuatan prosesnya dari awal sampai akhirnya dimasak. Ya, dimasak tuh. Setelah dimasak, diangkat. Terus setelah diangkat itu dikasih bumbu. Kasih bumbu. Dikasih bumbu. Nah, dikasih bumbu. Setelah dikasih bumbu, dimasak lagi itu biar mateng. Langsung Ah, setelah apa namanya? Setelah mateng baru dikukus. Dikukus. Iya, baru dikukus, baru dicetak maksudnya. Iya. Baru dicetak setelah dikukus. Iya. Habis dicetak. Cetak dijemur, ada jemurannya di sana di depan. Iya, proses penjemuran. Dijemur ya Pak? Jemur, Pak. Ya. Kalau dijemur sekarang karena memang musim hujan bisa 2 hari 3 hari sampai kering ya. Kalau panas matahari itu bisa sehari setengah langsung digoreng tuh, Pak. Digoreng. Iya, langsung digoreng. Proses penjemurannya? Proses penjemurannya sudah disiapkan, ada di sana. Iya. Nggak berapa lama tadi Pak? Berapa lama? Kalau musim hujan begini paling 2 hari 3 hari Jemur. ya dijemur. Harus kering banget ya? Kering, harus kering banget, Pak. Kalau nggak kering
bantat, nggak enak dimakannya, keras. Keras ya? Keras ya. Oh, berarti rata-rata kalau yang itu kurang jemur berarti? Kurang jemur ya. Kalau habis dijemur diapain Pak? Kalau habis dijemur, udah kering nih. Nah, Digoreng. baru kita proses Penggorengan. penggorengan ya. Setelah penggorengan itu nanti dikasih kemasan. Ya, dikasih kemasan. Terus dijual. Terus dijual, order. Pak, sejak kapan Bapak bikin ini? Sejak tahun 2008. 2008. Ya, dulunya sih hanya sekedar iseng-iseng gitu ya. Karena juga termotivasi oleh anak. Anak kan kerja di Delimasi. Ya, coba ya katanya bikin makanan, katanya gitu ya. Makanan apa ya? Ya dicoba aja apa kek ya. Terus saya punya gagasan, barangkali nih mau bikin ranginan nih, kelanjutan sepuh bapak. Dulu kan sepuh bapak juga kan di ketan juga sama kan. Itu sekarang dilanjutin ini. Wah, waktu itu alhamdulillah nih, tapi ya konsumen tidak langsung kita memerlukan waktu beberapa lama ya. Alhamdulillah setelah 3 bulan udah ada pesanan Pak. Ya sudah ada pesanan itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini pesanannya udah lumayan lah Pak. Udah lumayan ya pesanannya. Bahkan juga alhamdulillah sekarang saya sudah nyimpan ke Kopi Dewi yang di Tupare Pak. Oh, dari situ. Nah, Tupare, kemudian Denpasar dulu pernah Denpasar. Denpasar juga. Denpasar. Setelah Denpasar dinas koperasi yang di Kertabumi gitu. Alhamdulillah sih, bahkan juga sekarang juga ada pesanan yang mentah Pak. Oh, mentahnya juga yang mentah. Itu dari PT Arbit yang di dekat STM Pak. Iya. STM Negeri Karawang. Iya. Alhamdulillah beliau kalau umpamanya pesan yang matang Pak, sampai 120 bungkus pesan gitu. Alhamdulillah. Kemudian juga dari Bu Murti yang di Rengas Dengklok juga. Kemudian Ibu Kania yang harganya per bungkus itu berapa sih Pak? Harganya kalau per bungkus 16.000 Pak. 16.000 ya. Satu bungkus 16.000. Isinya 10. Ya. Dari dulu harga situ atau dulu? Ini baru ada penyesuaian harga Pak, bukan naik, penyesuaian ya. Karena memang juga faktor harga ini minyak kan sekarang udah naik ini. Bukan naik, sekarang mau pindah dari 24 sekarang kan sampai 38 itu. Hampir 40. Itu prosesnya panjang Pak. Ya. Jadi awal mulanya karena iseng tadinya ya, awalnya iseng. Tahun berapa itu? Tahun 2008. Yang tadinya iseng terus banyak diminati nih ya sama konsumen nih. Karena apa tuh Pak? Karena rasanya itu gimana itu? Mungkin Pak, karena rasa ya. Kalau saya sih nggak bisa mengatakan wah ini rasanya enak, enggak. Ya. Nah, tergantung konsumen kan yang merasakan gitu. Konsumen yang rata-rata merasakan konsumen. Iya, yang merasakan enaknya tuh konsumen. Kata konsumen ya, alhamdulillah Pak katanya enak nih, katanya gitu. Akhirnya juga alhamdulillah banyak yang pesen juga baru ya. Nah, kalau itunya sendiri Pak, berarti Bapak punya resep khusus berarti ini? Iya. Ada resep khusus Pak. Ada resep khusus ya? Iya. Ada yang memang perlu dirahasiakan oleh Bapak dari resep khusus ini ya? Iya Pak. Kalau itu sih sementara saya nggak bongkar dulu, itu sifatnya rahasia ya. Rahasia perusahaan. Bapak punya resep, wajib ya punya resep gitu ya? Iya, kan rasanya ya? Ya rasanya ya Pak. Iya. Nah, Bapak belajar resep itu dari mana kalau boleh tahu? Sebetulnya sih alami ya Pak. Saya nggak pernah belajar kemana-mana. Kok bikin ranginan juga kayak gimana nggak pernah tahu lah gitu ya. Tapi kok tiba-tiba saya bisa gitu. Terus resepnya juga kebetulan
istri saya juga mungkin ya resepnya gini. Dulu saya banyak kegagalan Pak. Dulu banyak kegagalan bikin ranginang itu, hancur lah, bantet lah ya. Tapi alhamdulillah kali ini. Oh, pernah ngalami kayak gitu Pak? Pernah dulu ngalami kegagalan. Tapi alhamdulillah bisa diantisipasi lah gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah sudah biasa, karena biasa lah gitu ya. Gitu. Oh, jadi ini nggak mudah ya Pak bikin ini, pasti ada yang hancur. Hancurnya itu pas penggorengan atau pas proses pembuatannya? Kalau ranginang begini Pak, kalau terlalu renyah juga itu bisa mudah hancur. Mudah hancur? Ya, kalau terlalu renyah. Terus juga umpamanya kalau bantat tidak disukai orang, karena apa? Karena keras Pak. Itu. Maksudnya yang kategori hancur itu bisa dijelaskan ya Pak? Ini jadi rengginang ini kata Bapak tadi hancur. Hancur. Maksudnya hancur ini pada saat kalau pembuatannya nggak aman. Pembuatannya aman. Maksudnya pas saat digoreng hancurnya atau gimana? Pas saat penjemuran. Kalau penjemuran umpama 1 hari. Oh, dijemur aja dia sebelum digoreng udah hancur. Kalau dijemur 1 hari dia nggak kering. Nah, itu kan suka keluar jamur Pak. Oh. Nah, ini yang bikin hancur itu. Jamur ya, jamur apa namanya? Iya, jamur. Apa tuh, lembek lah, ke ranginang tuh jadi lembek lah gitu ya. Oh, kayak gitu. Nah, itu kalau digoreng itu bisa hancur. Bisa hancur. Tapi kalau sinar matahari umpamanya 1 hari ke ranginang itu bagus. Jadi faktor kepanasan matahari juga ini berpengaruh ya Pak, kekeringannya. Betul Pak, betul. Iya, kekeringannya ya. Makanya. Tapi kalau masalah berjamur itu rata-rata berjamur terus enggak ini Pak? Enggak Pak. Kalau dia kering normal standar dia nggak berjamur ya? Kebetulan saya juga ada open sekarang. Oh, ada open. Antisipasinya kalau lagi nggak ini pakai open. Ya. Kalau open sih bukan untuk mengkeringkan, bukan Pak. Untuk menghilangkan jamur yang itu, nah, supaya nggak buluk lah gitu ya. Rata-rata kalau kena jamur itu dia di posisi sering juga ngalami gitu Pak? Oh, pernah dulu Pak. Pernah dulu ya. Kalau sekarang nggak? Sekarang alhamdulillah. Udah tahu. Sudah bisa dipelajari lah gitu ya. Jadi tahu ya. Spare waktu untuk pengeringannya ya. Betul. Berarti ada di proses pengeringan. Betul Pak. Kendalanya itu kalau ada jamur ataupun bisa retak, adanya di situ di proses. Iya, betul ya. Jadi mengikuti cuaca berarti Bapak harus mengikuti cuaca. Itu cuaca sinar matahari, satu juga bervitamin, kemudian juga buat rangginangnya bagus Pak, jadi mekar rangginangnya. Oh, pengaruh di situ ya rangginang. Jadi proses yang bagus itu kalau 1 hari paling cepat berapa hari tadi kata Bapak? 1 jam. Enggak. Kalau dijemur. Ya, dijemur sampai proses penggorengan maksudnya Pak? Sampai proses penggorengan itu bisa 2 hari Pak. Yang bagus itu yang standarnya? Ya, standarnya itu bagus. 2 hari pasti? 2 hari, ya. Bikin sekarang, ya, kita dijemur 2 hari? Jemur 1 hari. 1 hari? Nah, ini yang setengah harinya itu proses penggorengan gitu. Oh, iya. Kalau sinar mataharinya bagus. Sinar mataharinya bagus. Berarti 1 hari setengah tuh Pak? 1 hari setengah. 1 hari enggak, setengah. maksudnya 1 hari, ya betul. Kira-kira jam 11-an ya udah bisa digoreng lah gitu. Bisa digoreng. Iya. Ayo Pak, lagi bikin lagi nggak apa-apa sambil ngobrol ya. Siap. Jadi kita ini pengen tanya-tanya aja. Nah, jadi yang pernah beli banyak itu dari mana aja Pak, kalau boleh tahu? Dari Purwakarta, itu Ibu Kania. Purwakarta kan Padang khas rengginangnya ada juga Pak. Betul, tapi juga saya nggak tahu gitu. Katanya sih menurut informasi Ibu Kania ya. Ini kalau umpamanya ada pertemuan para menteri gitu, dia ngambil rengginang di saya Pak. Oh, malah di sini? Di sini ngambil ranginang, kemudian ngambil semprongnya di Anjun gitu. Iya. Tuh opaknya di Poponcol katanya sih demikian. Poponcol mana? Poponcol kita di sini. Karawang ya. Kenapa? Rasanya lebih berbeda atau gimana? Kemungkinan Pak. Tapi saat ini saya juga belum nyobain opak yang dari Poponcol. Iya. Tapi ya dengar-dengar bagus katanya gitu. Enak rasanya. Setting aja. Proses pengeringan tinggal sebentar lagi Pak, karena memang juga
Iya. udah kering lah gitu ya. Iya. Tapi nggak sekering. Oke, ini Pak, nggak apa-apa, yang penting ini sambil kita ngobrol-ngobrol. Siap, Nah, ya. ini dipenuhin dulu ya. Nanti kita lihat pengen proses penjemurannya Pak ya. Siap, Ini ya. kalau udah penuh nanti jemur ya. Jemur ya. Jemur ya. Ini satu ini kotak ini muat berapa Pak? Ini 80 Pak. 80 ya. 80. Jadi kalau misalkan 3,5 liter, Oh, Bapak selalu diukurin berapa? Kalau untuk basah ya Iya, 61-an Pak. 61-an ini. Satu loyang lah ya, ini ya. Kalau yang Oke. Kalau ini Pak, tadi 3,5 liter ini ya dibuat ya Pak ya. Iya. Nah, rata-rata. Selalu Bapak mematoknya di sini. Kalau memang nggak ada yang pesan berarti standarnya 3,5 liter. Kalau banyak yang pesan berarti Bapak menyesuaikan stoknya berarti. Kalau- Ini lebih banyak. kalau saya begini Pak, Gimana? Oh, ada aturannya gimana? kalau umpamanya lihat situasi nih, umpamanya situasi ini bagus nih Iya. ya. Oh, dibanyakin sama Bapak tuh. Oh, dibanyakin bisa nyampe 3 ini. Oh. Nah, 3 baskom kali 3,5 liter. Berarti kan Sehari bisa 3 kali. bisa 3 kali ya. buat. Pernah dulu kalau cuaca Panas. bagus lah gitu ya, kalau musim kemarau. Ini cuaca sekarang lagi kurang bagus ya. Ya, Ntar hujan, ntar ini. betul. Ini pun konsumen juga sekarang banyak yang inden Pak, Banyak yang pesan. banyak yang pesen, Banyak yang pesan, gitu ya. Om, masuk Om. Sok, masuk. Jadi bikinnya begitu ya Pak ya? Iya. Coba boleh Pak, saya bikin Pak. Oh, boleh Satu ya, silakan. jajal ya. Silakan ya. Jadi takarannya ini Pak ya? Takarannya itu ya. Nah, guys, saya mau coba untuk cara pembuatannya. Nah, tadi barusan saya sudah lihat dari si Bapak nih sama si Sukandar, Ibu, ya. Pak Sukandar ya. Ya. Ibu apa saya panggilnya Bu? Ibu Peti Lianti. Ibu Peti, Iya. Bapak Sukandar ya. Jadi saya sudah bisa melihat cara pembuatannya. Jadi saya ingin mengikuti cara pembuatannya. Nah, ini caranya. Ini ditaruh yang bulatannya. Iya, yang bulat ini taruh di sini. Nah, ini. Ini nih apa? Tekan-tekan ya? Jangan di koer-koer aja. Oh, nggak boleh tekan ya Pak? Iya. Kalau kenapa kalau ditekan Pak? Bantet Pak, bisa bantet nanti. Oh, padat dia jadinya ya? Nggak mekar. Di kuer-kuer tuh gimana Pak? Hah? Li apa? Kalau bahasa Indonesia tuh. Oh, di gini nggak boleh tekan di gini-gini. Nggak boleh. Gimana? Asal-asalan aja Pak. Asal-asal aja. Satu aja saya coba ya. Heeh. Soalnya terlalu padat juga nanti ini stok gini juga nanti malah banyak pemborosan ini ya Pak ya bahan ya. Betul. Yang Iya. jelas nggak ini Pak, nggak mekar. Satu nggak mekar itu Ya, juga ya. Itu aja ya. Aduh, ternyata ada triknya juga ya. Nggak main dedet-dedetin aja ya. Tekan-tekan aja Pak ya. Iya. Sebentar nih, berarti saya nggak boleh ini ya. Bentar nih Pak. Berarti kok ini gimana nih, coba lihat ini. Wah, dia bagus ini udah. Bagus. Iya, bisa juga Bapak nih. Bisa. Iya. Wah, itu terakhir saya. Ya. Yang jelas tidak boleh di ini aja ya Pak ya. Ya, jangan Iya. terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan. Ya. Satu, tidak akan mekar, bukan masalah bahannya terlalu banyak ya. Ya, Kalau tidak kebanyakan mekar malah aja. tidak mekar ya. Ya. Oh, begitu faktor ternyata ya Pak ya. Jadi dia biar ada ruang buat digorengnya megar juga ya Pak ya. Betul. Iya, jadi harus trik itu. Pernah Bapak orang aja di pernah kejadian itu sebelumnya bikin? Dulu waktu baru-baru ya. Baru-baru. Hanya saya prosesnya. Iya. Aduh, sampai sampai ke sini Iya. ternyata begini caranya begini. Tahu selainnya nih kita iya. kekurangan dan kelebihannya ya. Iya. Jadi tahu semuanya Tahu. teknik dan triknya ya. Iya. Iya. Ya maklum Pak, dari tahun 2008 kita bikin rangginang ya. Akhirnya Akhirnya dipelajari tuh caranya gimana. Alhamdulillah ketemu. ya. Ternyata nggak bikin sembarangan bikin rengginang Pak ya. Betul Pak. Iya, nggak bikin asal masak gitu. Iya. Ya, proses pemenggarannya juga ada caranya ya. Betul caranya Ada Pak. cara dari penjemuran, Iya. cara bikin ininya juga ya. Barusan Betul. ini namanya proses apa nih Pak? Penanakan atau apa? Pencetakan Pak. Ya. Cetakan rengginangnya ya. Ya. Oke Pak, kita lihat ini kalau jemur di mana Pak? Siap. Iya. Ya deh, kita lihat cara proses penjemurannya. Nah ini, guys, Pak Sukandar mau jemur nih. Nah jadi kalau yang sudah
dicetak, Ya, ini langsung langsung dijemur. jemur ya. Nah, ini proses penjemuran sudah disiapkan. Beklat nggak, Dek? Beklat nggak? Sudah. Nah, ini ya. Ya, Iya. Jemurnya di mana? Oh, di sini ya? sini ya. Sudah ada Oh, ini. tempatnya, ya. Ini, Dek. Jadi ini sekarang proses penjemuran ya, Pak ya? Penjemuran Pak ya, kita jemur di sini. Nah, sudah disiapkan tempatnya. Ini ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang mau kering ini. Ini mau kering. Ini Bapak bikinnya kapan yang hari apa? Kemarin. Kemarin ini. Iya, Oh, kemarin. ini proses kemarin ini. Iya. Ini proses. Banyak tuh. Jadi dia juga nanti dibulak-balik juga ya, Pak, kalau jemur ya. Iya. Nah, nanti kalau sudah dibalik begini berarti ini udah agak kering gitu. Iya. Iya. Kelihatan contohnya udah ada kering itu gimana, Pak? Yang ini ringan ini. Jadi kadar airnya tuh sudah nggak ada. Udah nggak ada. Ya, Kering habis kering. banget ya. Ya habis. Oh, Kalau ini masih ada nih kadar airnya, kelihatannya. kelihatan. Bisa tahu membedakannya gimana, Pak? Bisa tahu membedakan ada air. antara ini berat. Oh, beratnya kalau beda yang ya. masih belum kering ini berat. Mana yang belum kering ini nih? Ah, ini udah ada kering. Oh, ini udah kering. Kering. Ah, Iya. Ini belum kering ini. Berat pengeringannya. Oh, ini agak berat ya. Berat ya. Nah, ini kalau begini Pak, umpamanya sengaja kita paksain untuk digoreng, Iya. bantet Pak. Bantet tuh apa, Ya, Pak? bantet itu ini nggak mekar. Nggak mekar. Bantet, ya. Oh, jadi padat dia gitu ya. Betul. Kayak yang Nggak renyah padat. lagi, rasanya nggak renyah ya, Pak Iya. ya. Makanya banyak konsumen yang komplain itu karena memang tidak renyah. Kalau renyah, konsumen malah wah enak katanya Pak, katanya ranginangnya renyah. Itu kata konsumen Pak. Iya. Iya, bukan kata saya. Iya. Ini hari ini Bapak produksi termasuk banyak berarti ini ya? Banyak Pak ya. Banyak ini. Banyak, Hari ya. ini ada yang pesen nggak untuk ini bikin ini udah ada yang pesen atau memang nyetok aja nih? Hari ini ada yang pesen yang mentah Pak. Itu PT Arbit ya, Pak Iwan. Berapa Ya. banyak? Itu belum diputuskan berapa inilah gitu ya. Berapanya ya? Iya, tapi hari ini ada pesanan Pak Iwan. Ada pesanan ya? Ya. Pos. Pak, kira-kira kalau udah kayak gini proses pengangkatannya jam berapa ya? Kira-kira Jam 3. jam 3. Jam 3 ya. Kalau jam 3 memang sinar matahari masih ini, Masih ada. masih ada. Nah, nanti setelah jam 3 ke sana kita udah angkat ini. Udah Jadi sinar mataharinya udah pindah gitu ya. Langsung Jadi- digoreng, langsung digoreng. Paling proses penggorengan malam. Malam. Ya, malam. Terkecuali memang ada Iya. pemesan yang ingin lebih cepat, bisa digoreng langsung gitu. Ya, produksinya sekarang berkurang karena memang juga melihat faktor cuaca, Pak. Nah, kemudian ini Pak, kalau umpamanya ini udah kering nih Pak. Ya, ini udah kering nih. Ini udah kering. Iya. Terus kalau umpamanya ada ini aja, ada apa hujan, ada rintik hujan lah ya, bukan hujan gede, hancur nih, nggak bisa nggak bisa digoreng, Oh, terus? hancur aja nggak jadi duit ini. Oh gitu, Pak? Iya. Rugi dong, Pak, kalau gitu. Rugi ya. Makanya memang benar-benar ini mah ya apa ya sebutnya ya, elit lah, buat orang bilang elit. Bilang tehnya. Iya. Jadi maksudnya kena air hujan atau Iya, gimana? kena air hujan gitu. Oh, Sekarang jadi- kan musim hujan nih. Iya. Umpamanya kalau ada gerimis turun, ini kan sudah kering ini, udah kering nih. Iya. Ya, dia udah kering. Terus kena gerimis. Iya. Oh. Langsung digoreng itu langsung Hancur. ada pecah-pecah ya. Pecah. Iya pecah aja. Jadi gagal itu berarti. Gagal ya. Nggak bisa dikemas. Dikemas ya. Sudah. Nah, Pak,
Tadi Bapak bilang itu bakalan hancur. Berarti nanti itu tetap dimanfaatkan, digoreng buat dimakan kali ya, buat Ya, atau buat sampel atau gimana? kadang sama saya suka dikasih sama tetangga, Pak. Soalnya kalau yang hancur begini juga dijual Iya. juga kayaknya kurang etis, Pak. Iya, nggak laku juga ya, jadi nggak Laku mah etis. laku, Pak. Iya, cuma nggak etis ya. Tapi ya nggak etis. Disangkanya aja. barang Disangkanya barang bekas. barang reject lah ya sebutnya ya. Iya. Iya. Tapi Bapak tidak pernah melakukan itu ya. Tidak pernah, Pak. Ya, jadi paling dikasih ke Iya. ini atau buat makan atau buat tamu Ada kali. juga ada tetangga, Pak, ada yang pecah-pecah nggak? Ada. Ini saya katanya ngasih 10.000, yang janganlah ambil aja. Oh, suka dikasihin sama Bapak. Suka dikasih sama saya. Iya. Itu khusus yang ini ya, yang pecah-pecah. Khusus yang pecah-pecah ya, Pak ya. Jadi ini juga ya, Pak ya. Memang usaha rengginang dilihat itu kayaknya ringan ya, simple. Tapi ternyata proses pembuatannya itu ternyata harus benar-benar mengikuti ini ya, Pak ya. Apa? Nggak sembarangan gitu ya. Sembarangan, Nggak Pak, sembarangan ya. kita main buat bikin cara nyetaknya. Apalagi Pak yang kira-kira yang ini yang harus diperhitungkan supaya ini nggak sampai merugi Bapak. Ya selain ini ya proses produksinya ini. Ya, Itu yang paling intinya itu ya Pak ya. yang paling inti itu, Pak. Iya. Paling inti itu. Iya, kita harus menjaga satu kualitas rengginang, ya, Apa? kualitas rengginang. Kualitas rengginangnya. Kemudian juga ya kuantitasnya juga harus sama, umpamanya kayak semacam kemarin-kemarin kan saya bikin Iya. ini agak bantet terus kuantitasnya juga sama saya dilebihin satu. Aturan ke Bantet 10. itu apa Pak? Bantet itu kurang mekar lah gitu. Oh kurang mekar. Mekar tapi masih bisa digigit ya. Iya. Ya, itu hanya kurang mekar aja sebutnya kalau di bahasa kita tuh Jadi bantet. cuma tidak kurang sempurna jadinya. Kurang Ya. sempurna ya. Yang sempurna itu yang seperti kayak gimana rengginang yang Bapak standar keluaran Bapak nih produknya Bapak? Yang mekar, Iya. kemudian ngepros Ngepros apa? ngepros ini apa namanya? Hah? Renyah. Kalau Oh, bahasa- dimakannya renyah. Renyah, ngepros. Iya. Kalau gurih udah pasti. Gurih ya alhamdulillah ya kalau menurut orang-orang mah gitu ya. Iya, ya Kita tapi nggak kan bisa. minimal Bapak harus menciptakan gurih ya, Iya. supaya orang-orang suka makanan Bapak ya. betul, ya. Nah, itu yang Bapak jaga itu kualitas Ya, itu pertama. kualitasnya ya. Ya. Betul. Gurih ya. Gurih. Itu dari dulu nggak pernah dikomplain, selalu itu selama standarnya gitu terus bikin gitu. Kalau untuk rasa sih nggak pernah ada yang komplain, Pak. Iya. Termasuk nggak pernah Bapak lebih-lebihkan bumbunya Oh, lagi, enggak. enggak. Kalau udah standar segitu-gitu, ada Standar ukurannya, aja, ada iya. ukuran takarannya. Ya. Ya, sambil jalan Pak kita lihat Siap. sini Pak ya, Ya. Pak. Nah, ini yang Bapak ngejemur tadi kemarin apa tadi? Ini barusan. Oh, yang ini barusan. Barusan. Ini. Ya. Nanti setelah ini matahari kebetulan hari Kencang. ini bagus nih. Kencang nih. Iya. Ini lagi kencang nih. Datang pagi ke sini bagus ini. Iya. Sini Pak. Sinar mataharinya. Iya. Jadi dia warnanya juga berubah ya Pak ya, nanti ya Warnanya kalau udah ini ya. berubah. Iya. Iya. Kalau sudah Berapa jam sekali Pak dibalik Pak rengginang ini? dari proses pencetakan, Iya. kemudian kalau cuaca bagus, kita nanti dibolak-balik ya Pak. Iya. Dibolak-baliknya Sini, itu- Pak. Iya. Iya, Bapak sini ya. Jadi dibolak-balik ini ya ini kan dijemur gini nih, ini Nah, dibolak-balik. kan udah agak kering nih. Iya. Bisa dibalik-balik. Balik. tuh. Oh, nanti balik lagi gitu ya. Ya, Ya. betul. Ini deh, balik deh. Ini jam berapa Pak jemurnya tadi? Ini produksi. Sekitar 1 jam yang lalu Pak. 1 jam yang lalu ini ya. Jadi kalau waktu matahari lagi pas kayak panas gini nih, ini bagus ya Pak ya. Bagus Pak. Ya, Bagus ya. mudah-mudahan sampai sore nih. Mudah-mudahan ya. Kalau sampai sore berarti besok tinggal nerusin lagi sisanya. Tetap masih jemur ya, Masih jemur setengah hari. setengah hari. Setengah hari lagi ya. Baru bisa digoreng. Sorenya baru bisa digoreng. Iya. Prosesnya lumayan gitu ya. Ya bikin rengginang tidak semudah yang kita lihat, Pak. Bayangkan. Ya, bayangkan. Iya. Ya. Walaupun seperti itu ya. Tadi aja saya Bapak harus neken-neken itu aja, harus ada tahu trik caranya ya. Betul. Karena itu kan harus dimasukin cetakan itu juga Pak. Kalau nggak ditekan juga bingung nanti. Ya di total-totalnya dia jangan sampai rapat berarti. Iya. Jangan sampai padat utama padat. Ya jangan Kalau sampai. padat nggak Iya. mekar. Udah ngomong-ngomong, udah ada yang pernah nyaingin belum nih usaha Bapak di sini atau sekitar sini atau tempat lain? Ini kan Bapak rengginangnya nih keren nih, enak gurih gitu kan ya.
kemarin juga kenapa saya datang ke sini karena memang saya udah ngerasain wah enak banget ini rengginangnya nih. Saya penasaran nih makanya ke sini. Alhamdulillah kalau pakai Pak ya. Iya, betul. Saya ngerasain rengginang ini yang kayak gini ya, ini langka yang seperti kayak gini. Termasuk langka, Pak. Ya. Jadi makanya saya pasti tahu triknya. Si Bapak pasti tahu triknya dan pasti bumbunya ini khusus. Saya mau tanya, udah pernah ada yang ini belum? Ikut-ikutan kayak gini, orang nyoba-nyoba tetangga atau mungkin orang-orang lain? Kalau untuk saat ini terutama di kita di sini ya, di kita di sini. Nggak pernah ada yang ini nggak dari 2008 tuh Bapak? Nggak pernah ada Pak. Ya paling orang bikin hanya buat lebaran paling ya. Banyak pesan ke Bapak? Bukan. Oh, mereka bikin sendiri-sendiri. Ya, bikin sendiri. Ya. Kalau untuk lebaran saya lebih banyak Pak, malah. Lebih banyak? Iya. Kalau bisa siang malam saya bikin. Jadi nggak pernah ada yang mengikuti usaha seperti Bapak kayak gini? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Karena kan walaupun ngikutin juga kalau nggak tahu triknya juga kan. Iya kan? Iya. Iya, banyak sih emang banyak rumah-rumah juga yang banyak bikin, Pak. Tapi rata-ratanya rasanya memang standar. Kan lain orang lain karakter Pak. Iya. Itu Pak, walaupun ini kan ada rahasianya ya, gurih ya. Setidaknya nggak usah disebutin rahasianya. Nah, itu Pak, bagaimana menjaga resep untuk gurih itu Pak? Boleh dong. Ya, menjaga resep itu seperti apa Bapak menjaga resep supaya bahwa rengginang ini benar-benar rasanya tetap gurih dan renyah. Iya. Kita paling tulisnya tulis standar aja Pak. Maksudnya tulis standar artinya tuh kita jangan sampai lupa. Kalau ditulis kan kita nggak lupa. Iya. Takarannya ini segini, ini segini. Oh, tetap Bapak nulis juga? Ditulis ya. Ditulis. Ya, biar nggak lupa. Iya, menjaga lupa itu. Iya. Itu kalau lupa kan aturan ini. Iya. 1 jadi 2 kan begitu. Tapi kalau ditulis, kalau hanya diingat Pak, kayaknya ada lupanya Pak. Iya. Iya. Oke Pak, ntar kita tanya-tanya lagi di dalam Pak ya. Ini kan proses ini, ambil dulu. Ini kan proses semua penjemuran. Lihat, ambil dulu gambarnya, Dek. Ya, ambil dulu gambarnya semua seluruh, tinggiin. Iya, ini proses penjemuran. Jadi proses penjemuran itu memakan waktu kurang lebih 1,5 atau 2 hari, menyesuaikan bagaimana matahari itu dalam kondisi yang memang cukup normal ya. Jadi untuk tahapan-tahapan seperti apa nanti kita lihat di dalam. Nah, nanti kita lihat nih. Pak Sukandar. Ya Pak Sukandar. Siap. Kita lihat ke dalam ya lagi. Siap, ya Pak ya. Siap ya. Pak, ini rengginang yang udah jadi ya? Udah digoreng? Ini udah jadi Pak. Udah jadi ya? Iya. Oh ini. Jadi, kita lihat Pak, boleh ya? Oh boleh. Ini. Ya. Nah ini, yes. Kita mau lihat di sini aja Pak. Ya, siap. Ini yang sudah jadi Pak. Udah siap. Oh ini udah bisa bingkis. Ini rencana mau dikirim kemana nih? Ini belum ada stok aja nih. Kebetulan stok aja ya. Oh ini belum. Jadi isi 10 ya? Isi 10. Ini isi 10 ya. Isi 10 harga berapa? 16.000. 16.000. Berarti satuannya berapa kalau 16.000 jatuhnya? Saya nggak jual satuan, jualnya bungkusan. Bungkusan aja ya, jatuhnya ya. Jadi bentuknya begini ya Pak ya? Bentuknya begitu. Iya, ini nanti tinggal di press aja ya Pak ya? Nah, ini kemasannya juga. Kemasannya ya? Lebih tebal. Iya, lebih tebal. Ini kuat berapa lama Pak rengginang ini? 3 bulan masih bisa. Yang penting asal jangan bolong aja. Iya. Kemasannya. Biar rapi aja rapat ya. 3 bulan bisa kuat ya? Masih kuat Pak. Masih kuat ya. Saya jamin. Iya. Bapak. Nah ini namanya Shirley Snack. Shirley Snack apa tuh Pak? Kalau boleh tahu nama anak atau apa? Shirley Snack itu anak pertama yang bikin gagasan. Saya bikin rengginang Pak. Oh, Shirley itu nama anak. Anak berapa? Anak pertama. Anak yang pertama. Umurnya berapa sekarang? Sekarang umurnya berapa? Tahun 90 aja. Lahir tahun 90. Oh udah besar ya? Awalnya itu ya? Dikasih nama Shirley Snack. Snack makanan. Shirley Snack namanya ya. Rengginang asli Karawang, khas Karawang ya Pak ya? Ya. Nih, katuangan buhun di sini. Apa nih? Katuangan. Ini apa? Katuangan buhun? Makanan zaman dulu. Oh, makanan zaman dulu. Ya. Ini artinya katuangan buhun. Katuangan buhun. Makanan zaman dulu. Iya.
artinya kuno. Katuangan itu makanan. Makanan. Buhun itu Buntut kuno. kuno. Iya. Bahasa apa itu, Pak? Bahasa ini apa namanya? Bahasa Sunda ini. Katuangan ya bahasa Sunda. Buhun campur ya, bukan bahasa Sunda. Kuna, apa namanya? Bahasa apa ya? Sebutnya bahasa tua aja lah. Iya, bahasa tua. Bahasa tua ya. Bahasa orang tua namanya buhun. Udah pernah Bapak pasarkan kemana aja nih? Ini alhamdulillah Pak, ranginang saya udah nyampe Singapura, Australia, Serius ini? terus Amerika. Nyampe sana? Nyampe, tapi dengan caranya begini Pak nih. Saya punya kenalan di Kubota. Iya. Ini saya keluarin dulu nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh ya. Ya, Keluarin ini. ya. Ya, apa sambil ngomong biar saya keluarin. Iya. Ya. Apa gimana ceritanya Pak? Bisa keluar negeri gitu makanannya? Ceritanya saya punya kenalan Pak Suhendra. Iya. Pak Suhendra yang punya Kubota yang Tuparep itu Pak. Iya. Toko Kubota. Yang punya toko Kubota. Iya. Terus Pak Suhendra itu sendiri dia punya anak. Anaknya kuliah di Amerika. Anaknya seneng tuh. Iya. Ranginang saya. Bawa buat oleh-oleh. Bawa buat oleh-oleh ke sana. Iya. Kemudian toko ini, toko Mas Menara yang di Tuparep juga. Toko Mas Menara yang di Tuparep juga. Iya. Ya. Tuh dia beli yang mentah. 7 bungkus waktu itu dibawa ke Australia sana. Australia. Iya. Tapi rata-rata buat oleh-oleh ya? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Bukan order bukan ya? Bukan. Kalau itu order belum pernah. Ya, belum pernah. Belum. Rata-rata dibuat oleh-oleh dari orang Kerawang atau orang yang ingin dibawa ke luar negeri gitu. Ya, betul. Kemudian Pak Ali Dewantara itu yang di Resinda. Oh iya. Sana dia punya anak juga. Anaknya kuliah di Singapura. Iya. Dibawa lagi. Dibawa lagi. Yang mateng ya. Yang mateng ya? Yang mateng. Buat oleh-oleh juga. Oleh juga. Berapa banyak? Waktu itu 20 bungkus dengan saya. 20 bungkus. Luar biasa ya. Luar biasa, Jadi makanan oleh-oleh khas Karawang dibawa ke luar negeri. Bayangkan. Jadi makanan walaupun rengginang seperti ini bisa dibawa ke luar negeri, dijadikan makanan ya, makanan oleh-oleh yang betul-betul menjadi ciri khas makanan yang paling enak. Jadi kalau makanan yang tidak enak dibawa ke luar negeri mungkin perhitungan ya Pak ya. Betul. Ya saking enaknya ini dibawa ke luar negeri ya Pak. Alhamdulillah. Padahal kalau terlalu banyak itu nanti kena timbangan nanti di sana di luar negeri juga. Tapi karena enak, iya. Ini dibeli ya sama mereka. Sering. Enak bukan saya mengatakan ya, konsumen yang mengatakan enak tuh. Iya, tapi memang saya sebelumnya udah pernah makan juga. Iya. Kemarin ada teman bawa, saya jajalin kok enak banget ini. Makanya saya datang ke sini. Tapi nanti saya ada pengen jajalin Pak, yang mana Pak? Yang kira-kira ini aja Pak. Ada nggak nanti? Yang mana? Mana Pak? Jangan yang ini aja Pak. Nanti yang ini saya akan beli beberapa bungkus, itu nanti jadi oleh-oleh saya. Saya nanti akan beli. Boleh kan beli saya Pak? Oh boleh Pak, boleh Pak. Iya. Semua juga nggak apa-apa. Siap. Itu nanti saya beli buat oleh-oleh juga Siap, Pak ya. siap. Satu buat teman-teman juga. Ya. Terus kemudian buat saya juga. Kalau saya makanan yang enak itu pasti beli Pak. Nah, saya mau jajalin dulu makanannya Pak. Boleh Pak? Boleh. Boleh diambilin Pak. Sebentar ya, sebentar. Nah guys, Denendra sudah lelah kepanasan, nggak kuat panas. Kenapa nggak kuat panas? Nggak tahu. Panas aja. Mau jajalin dia nih? Rengginang? Hah? Mau jajalin? Udah tahu belum rasanya rengginang ini? Belum kan? Jajalin ya. Benar, Jajalin. benar. Pak Kusnandar. Pak Kusnandar ya Pak? Sukandar. Pak Kusnandar. Lupa mulu ya? Sukandar. Udah tua nih jadi lupa mulu lah. Pak Sukandar. Oh iya, Pak Sukandar ini ketua RW juga di sini. Betul, Pak. Oh, luar biasa ketua RW juga. Iya. Ayo Pak, kita ambil aja Pak yang ini aja Pak, yang ada yang itu enggak? Udah ini aja. Itu aja satu ya. Yang mana yang agak pecah-pecah aja Pak kan buat dimakan Pak. Yang agak pecah aja. Nah, sip. Nah, kita buka dulu nih. Buat sampel makan, Pak Rudi. Ini sama Denendra kita makan. Sama Dendra, silakan Dendra. Ya, makan. Saya dong, saya. Kopi aja Pak. Ya, kopi. Cai putih aja Pak. Aku mau tanya. Jajalin dek. Panggilakan aja. Panggilakan. Saya Miring. pakai iya, pakai gelas. Maaf deh.
Enak Kak? Dua gimana? Rasanya renyah? Dua. Gimana rasanya? Enak. Enak bukan kata Bapak bukan ya? Kalau Lendra nih. Gurih. Gurih ya. Silakan Pak Rudin makan. Oke guys, kita makan nih rengginangnya nih. Dari tadi yang kecil jadi gede. Iya, talinya kecil memang. Pak, kalau terlalu renyah juga kurang bagus ya Pak ya? Harus kepas ya berarti ya? Kalau terlalu renyah, Iya. dikemasnya hancur. Nggak enak ya? Jadi bukannya nggak enak, jadi Hancur. hancur kita merugi lah sedikit lah gitu ya. Iya. Oh, berkurang omset lah gitu. Gimana deh, enak deh, gurih? Enak. Pak, yang bikin gurih kalau boleh tahu, ini kan nggak resep. Yang bikin gurihnya itu di apanya Pak? Kering. Di apanya ya? Bukan, kita pakai itu, pakai Oh, iya. bumbu masak yang Ada, iya. ada ya. Siap. Ya. Oke guys, jadi rengginang ini memang berbeda dengan rengginang yang rengginang di tempat-tempat yang lainnya. Jadi rengginang di Pak Sukan Dar ini, rengginangnya rasanya itu sangat gurih, renyah, enak dimakannya, jadi bikin ketagihan. Kalau kita makan di tempat-tempat rengginang lain, itu beda banget, betul. Jadi makanya saya sengaja datang ke tempat pembuatannya ini langsung, ingin tahu seperti apa sih proses pembuatannya. Ternyata memang tempatnya juga walaupun seperti di rumahan kayak gini, ya dianggap ini cukup bagus ya, kebersihannya juga terjaga. Alhamdulillah proses penjemurannya juga bersih. Penggorengannya juga nanti kita mau lihat penggorengannya. Nah, ini kita udah jajalin dulu. Nanti proses penggorengannya seperti apa juga kita lihat. Nah, yang jelas ini makanannya enak, keren banget lah. Pokoknya makanan khas Rengginang Karawang. Ini makanan khas Rengginang Karawang ini jadi dari tahun 2008 sampai saat ini. Bahkan ini menjadi makanan oleh-oleh khas Karawang yang dibawa ke beberapa luar negeri. Daerah mana aja Pak negaranya Pak? Kalau untuk yang dibawa ke luar sih, luar negeri, Singapura, Australia, kemudian Amerika. Alhamdulillah Pak, kalau rengginang saya sudah nyampe ke sana, tapi kalau orangnya sih belum. Iya. Belum ada yang pesan di luar negeri lagi nih? Belum. Belum? Iya. Belum. Enggak. Jadi memang sudah dijadikan oleh-oleh itu suatu kebanggaan, makanan yang memang mempunyai makanan khas tersendiri ya. Nah, guys, kita mau tahu nanti proses penggorengannya seperti apa. Nanti kita lihat, nanti memang ada proses penggorengannya, walaupun di sini proses penggorengannya sederhana, tapi di sini jangan dilihat proses penggorengannya, tapi di sini hasilnya, makanannya. Oke banget loh. Mamok. Keren. Udah makan rengginang belum? Udah. Sering makan di sini rengginang? Udah tahu belum makan rengginang sini? Udah tahu belum pernah makan rengginang sini belum? Udah pernah. Dikasih. Beli ya, jangan dikasih aja ya. Iya, bercanda ya. Masih saudara. Oh masih saudara juga. Saudara Pak. Oh masih saudara ya. Emang ini bagaimana sih? Mungkin apa sih kelebihannya rengginangnya Pak Sukandar ini? Oh, kelebihannya rasa sama yang lain jauh Pak. Jauh. Rasa yang standar sama ini jauh. Jauh banget. Gitu. Jadi kayak apa ya? Terasinya tuh kerasa. Kerasa ya. Gitu Pak. Gurih ya? Gurih. Gurih ya. Kalau yang lain kan jarang, wangi terasinya jarang. Jarang ya. Ini bikin gurih ya. Iya, Nggak berani rata-rata orang. Iya. Ini bikin gurih banget ya. Renyah lagi ya. Iya, renyah. Selain gurih juga renyah, emang enak ya. Kadang bubuknya aja enak pakai ngopi Pak. Enak ya. Itu yang hancur-hancur tuh. Iya. Kadang-kadang pakai ngopi enak tuh. Terus kalau ini apa namanya, keluarga di sini juga kalau setiap ini di daerah sini Udah pada tahu semua. Udah pada tahu. Kalau mau acara apa kesini. pasti Pasti beli yang mentah, yang udah matangnya ada. ada.
Sama juga. Sama Dia juga. juga iya banyak. Udah pada tahu lah yang Udah pada tahu ya. Iya, siap. Nama siapa lengkap Pak? Pak Dede. Pak Dede ya. Makasih ya Pak Dede ya. Ayo. Ya, nuhun ya Pak Dede. Ayo. Ya. Ini minyak yang saya pakai bukan Ini? minyak curah, Pak. Ini Melainkan minyak kemasan. Oh, kemasan. Jadi minyak ini anti lemak ini ya berarti ya? Iya, betul. Jadi Lemaknya nggak ini ya? biar kualitas nanti bisa bertahan, Pak. Bisa bertahan juga. Lama, Pengaruh ya? Udah Pengaruh minyak juga, pengaruh ya. juga ya? Bahas sembarangan. Jadi jangan minyak curah ya? Iya. Minyak apa namanya? Minyak kemasan ini. Minyak kemasan ya? Iya, minyak Boleh kemasan. apa kita lihat ya? Siap, Pak. Yuk. Yuk, akan mereview proses penggorengan rengginang. Yuk kita ke dalam. Ya Pak, kita proses penggorengan ya sekarang ya Pak ya? Iya. Ya, yang goreng siapa? Bapak apa Ibu? Ibu. Oh Ibu. Nah, Ibu lagi goreng ya. Jadi proses penggorengannya itu dia memang nggak boleh banyak-banyak karena supaya apa tuh? Supaya mekar Bu ya. Jadi memang seperti kayak gini Bu ya. Ini berapa lama Bu untuk penggorengan gini Bu? Ya kira-kira berapa menit ya? Saya nggak bisa kira. Dilihat itu aja ya, kematangannya udah kelihatannya matang. Dia nggak boleh terlalu matang Bu ya. Terlalu matang nggak boleh, kurang matang juga nggak. Harus pas Bu ya. Iya. Siap. Nah guys, jadi proses penggorengannya seperti kayak gini guys. Jadi jangan sampai kematangan. Ya, nah ini memang kalau proses penggorengannya ini nanti dibahannya segini, memang akan memerlukan waktu, tapi perlu kesabaran sehingga hasilnya akan lebih memuaskan dan tidak akan jadi nanti ada yang gagal lagi. Nah, jadi memang rengginang itu selain membuat proses pencetakannya, cara memasaknya, jadi juga dia cara penggorengannya pun harus pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi agar makanan itu renyah. Berarti hari ini ngegoreng banyak nih Bu? Ya gimana ada ya Kak? Yang keringnya aja Pak. Yang kering-keringnya aja pasti langsung digoreng Bu ya? Ada yang di stok nggak Bu kadang-kadang Bu? Ada sih. Ada ya? Kalau musim panas. Kalau musim panas pasti disimpan ya Bu ya? Di stok ya? Jadi kalau ini proses digoreng, nah ini kita lihat detilin ya guys. Nah guys, siap kita lihat. Nah ini proses penggorengannya guys. Jadi proses penggorengannya ini memang perlu kesabaran juga, perlu ketelitian, dan memang nggak boleh kematangan atau juga kurang matang. Jadi harus pas penggorengannya. Jadi agar supaya hasilnya lebih sempurna. Nah ini sudah matang nih. Nah sudah siap diangkat. Nah taruh di bawah. Kalau udah matang taruh di bawah ya Bu ya. Iya. Iya. Nanti selesai penggorengan itu biasanya diademin dulu nggak Bu? Iya, Diademin. Diademin ya Bu ya? Iya. Proses pembungkusan itu dia berapa lama Bu dari hasil penggorengan? Paling sebentar berapa menit ya? 10 menit bisa langsung dibungkus? Bisa. Oh bisa, nggak apa-apa ya? Kan nanti pakai kipas angin. Oh nanti dari kipas Supaya angin. cepat dingin. Supaya dingin. Tapi tetap harus dingin ya Pak ya? Soalnya nanti dia akan ini ya menguap. Kalau nggak dingin itu bisa ini, Pak, bisa apek. Apek juga ya? Ya, Pengaruh juga itu, pembungkusan juga. pengaruh minyak. Nih guys, proses penggorengannya walaupun dengan penggorengan yang tidak terlalu besar, artinya sederhana, tapi di sini dilihat hasil dan kualitasnya luar biasa. Yes, keren abis nih. Rengginang khas Karawang. Nama nama makan rengginangnya apa ini Bu? Shirley snack. Shirley snack Bu ya? Iya, selesai. Shirley snack Bu ya? Ya, ini selalu Ibu yang goreng ini Bu? Enggak sih. Ada Saya siapa sih, ini? Bapaknya. Kadang bapaknya juga? Saya mah jarang. Jarang malah. Iya. Ada bapak lebih aktif Bu ya? Iya. Kalau Ibu ngebantuin lebih ke apa? Ya, bantuin nyetak doang. Bantuin nyetak Iya, sama ngemas. sama ngemasnya ya? Iya. Oke guys, proses masaknya cukup menarik, unik ya. Memang proses penggorengan ini juga harus perlu ketelitian, jadi tidak
bisa main goreng begitu saja karena nanti hasilnya akan tidak sempurna. Berarti lumayan makan waktu Bu ya, gorengan ini yang posisi gini Bu ya? Lama Pak. Lumayan ya. Ini goreng, proses penggorengannya ini guys. Ini yang sudah digoreng, nanti dia selesai diademkan langsung dibungkus. Jadi rengginang segini memang harus perlu hati-hatian. Dan di sini Pak, ini jaminannya ini dia kalau udah gini nggak akan hancur ya Pak ya? Nggak akan hancur. Akan kuat ya, tahan lama ya? Iya, udah terjamin ini kualitasnya Pak ya? Iya, karena memang udah awal-awal mah dulu pernah hancur begini Pak ya? Iya, awal-awal karena memang Iya. Ada kesalahan berarti kalau ada yang hancur gini berarti ada kesalahan ya Pak ya? betul. Jadi walaupun mentahnya juga bisa kualitasnya bisa gini ya? Lama ya. Bisa lama begini ya, keras, ini keras tapi tidak hancur ya. Tapi ketika digoreng renyah ya Pak ya? Renyah ya. Ini guys, keren guys, rengginang, rasanya empuk, terasinya pun lebih kerasa, enak banget, keren. Tadi kita udah jajalin, udah habis berapa biji kita makan, cukup lumayan, karena memang gurih banget, enak, keren banget. Jadi kita taruh di sini, ini kita proses penggorengannya. Jangan masak. Ya, tangan. Kalau hari ini udah jelas ini Ibu udah laksanakan 2 kali masak ya tadi. Hari ini ya, jadwal 2 kali masak. Tadi sempat tertunda, ada gerimis, hujan, berarti ditunda, dijemur lagi besok berarti ya Bu ya. Atau mungkin nanti kalau udah panas jemur lagi Pak ya. Jemur lagi ya. Pokoknya keluar matahari panas jemur ya. Jemur lagi. Gitu aja. Yang penting jangan sampai kena hujan. Ini kena air hujan ini nanti akan hancur guys. Jadi tidak boleh kena hujan. Ya. Nanti kata si Bapak ini bisa menangis kalau si Bapak kehujanan. Karena ini lumayan memakan biaya. Menghabiskan biaya lumayan ya Pak ya? Betul, ya. Iya. Berapa Pak biasanya kalau habis membiaya kayak gini Pak? 3,5 liter itu habis biaya. Ketannya kalau boleh tahu ini Pak ketannya? Ketannya sekarang 1 kuintal tuh sampai 14 Pak. Ketan murni Pak ya? Bapak wajib beli ketan murni, nggak boleh dicampur ya? Jadi tidak boleh dicampur ya ternyata? Boleh, ya. Kalau rengginang harus ketan asli. Ketan asli? Oh, soalnya kalau dicampur itu bisa ini Pak, bisa misah. Oh, bisa beda ya? Ketahuan ya kualitasnya bisa gitu ya? Iya. Saya pikir ini Pak bikin rengginang itu bukan dari ketan, ternyata dari ketan ya? Ketan, ya. Harus dari ketan ya? Ketannya pun khusus? Khusus Pak, itu yang saya beli itu ketan yang lumayan mahal, yang berkualitas, yang per liternya juga lebih mahal itu ya. Super artinya gitu? Super ya ketannya ya. Tuh guys, ketannya harus yang super, jadi nggak sembarangan ketannya pun asal ketan. Jadi makanya kualitasnya oke banget. Jadi pantas rengginangnya Pak Sukandar. Iya, siap. Oke banget rengginangnya. Alhamdulillah. Amin. Nah kita lihat ini gorengannya. Tuh, ini yang baru digoreng nih. Kita mau jajalin yang habis digoreng aja ya. Rasanya mungkin akan lebih kayak seperti apa? Apakah sama? Mantep banget Pak. Siap. Rengginangnya emang berbeda banget dari yang guys. Rengginangnya ini memang berbeda banget dari rengginang-rengginang yang lainnya. Bisa Anda coba kalau tidak percaya, bisa datang ke tempatnya Pak Sukandar. Pak Sukandar ini tempat tinggalnya di daerah di kampung apa ini Pak? Kampung Adiarsa Pusaka. Kampung Adiarsa Pusaka. RT 001. RT 001 RW 008. Saya ketua RW-nya nih. Nah, kebetulan ketua RW-nya Pak Sukandar sendiri. Ya, ini masuknya Kelurahan Adiarsa Barat. Persis kalau dari Jalan Tuparet, Anda bisa langsung jalan Taruno. Taruno nanti di situ ada rumah susun. Persis nanti tanyakan Pak RW Sukandar, di situ nanti orang akan tahu semua. Tadi juga saya menanyakan dan luar biasa akhirnya ketemu dan saya bisa langsung review semua dari proses pembuatannya,
proses penggorengan yang bisa Anda lihat sampai saat ini, dan kemudian juga proses pencetakannya. Tadi juga kita lihat proses pencetakannya cukup menarik juga. Jadi semua kita luar biasa, kebersihannya juga terjamin. Jangan lihat tempatnya kondisi seperti ini, tapi memang kebersihannya dan bener-bener rasanya enak, bisa diadu dengan yang lain. Bisa ngadu dia, guys, keren abis. Nih saya mau jajalin lagi, rengginangnya keren banget. Kenyang, gurih, ketannya kerasa banget. Terasinya juga enak banget, kerasa. Pakai terasi apa ini Pak? Terasi ABC Pak. Terasi ABC. Jadi terasinya terasi ABC khusus ya. Jadi keren banget ini ya. Terasi udang berarti ya? Terasi udang. Iya, ini terasinya juga kerasa banget. Pokoknya boleh ngadu rengginang yang lain. Jadi bisa dicoba. Enak banget ini. Makanya saya datang ke sini, saya penasaran. Ternyata bener-bener enak rengginangnya. Sungguh enak. Nah, kita bisa lihat proses penggorengannya juga sangat sederhana, tapi luar biasa keren banget. Oke, guys, ini satu aja. Kita pengen nambah ini, karena enak, gurih, ya Pak, gurih banget ya. Gurih. Terima kasih. Kalau selidah dengan saya sih. Betul Pak, enak Pak. Nggak punya rasa seperti Jadi saya bukan sekedar hanya membicarakan ini enak tidak enaknya, atau enak benar-benar asal enak atau asal bicara, tapi memang ini fakta dan kenyataan. Anda bisa buktikan, datang aja sendiri ke sini untuk membuktikannya. Dan memang ini betul-betul sangat gurih banget, kerasa. Kalau Anda sudah ngerasain, saya rasa Anda pasti akan ketagihan ingin membeli, percaya ya. Karena saya juga ini datang ke sini. Jadi rencana saya ini nanti mau beli juga nih ke Pak Sukandar. Jadi nanti saya mau beli buat oleh-oleh. Nah ini bawa ini oleh-oleh khasnya Rengginang Karawang. Enak guys, rengginangnya. Mana rengginangnya? Rasanya gimana? Nikmat dan lezat. Gurih ya? Gurih. Jadi makanannya memang di sini terjamin bersih banget. Selain gurih, nikmat, proses pembuatannya itu dijamin banget, kebersihannya terjaga. Ya, mulai dari proses pembuatannya, mulai proses pencetakannya, ya, masaknya, sampai penggorengannya, dan sampai dibungkusnya ini bersih banget proses pengerjaannya. Jadi pokoknya terjamin banget ya. Selain makanan enak, yang penting makanannya itu selain enak juga bersih, yang penting utamanya ya Pak ya. Amin. Pak Sukandar ya. Siap. Ini muat berapa Pak? Ini 10 Pak. Muat 10, oke, bungkus 10 ya. Ini jadi 10 nih ya. Iya. Nah ini 10 nih guys. Ya. Guys. Ya. Kita cari yang mekar-mekar nih. Yang mekar-mekar ya. Ketahuan ya mekar-mekarannya. Ya. Ini juga ketemu juga ketahuan Pak ya, nanti yang nggak mekar. Ya. Nah kayak yang begini-begini gimana nih Pak? Nah yang gini nih. Nah ini kenapa nih? Itu mekar bagus itu. Ini bagus malah nih. Bagus itu mekar itu. Ini bagus guys. Ini mekar, bagus guys. Ya. Jadi di sini memang bungkusan ini memang sudah ditakar khusus untuk 10 piece rengginang ini, ya. Jadi tidak bisa lebih. Ini nanti dibungkus, ini nanti dijepret pakai mesin pemanas ya Pak. Di sini ya. Nah di situ. Ini nanti dia pakai ini, pakai label. Ada labelnya nih. Boleh Pak, apa kasih labelnya Pak? Ini labelnya nih. Nah ini guys. Jadi kalau makanannya produknya Pak Sukandar ini, di sini ada tertulis Shirley Snap, rengginang asli khas Karawang. Jadi rasanya enak, gurih dan sedap. Oke, masukin. Masukin Pak. Nah ini jangan dilama-lama nih, karena masih hangat nih. Harus wajib dimakan ya Pak ya? Iya. Minimal sehari harus dimakan lah gitu ya. Terkecuali kalau memang buat yang disimpan.
buat disimpan itu harus benar-benar dingin. Biar dingin ya Pak ya. Ini memang habis nih, hari ini juga langsung habis Pak. Pasukannya banyak soalnya di sana. Makan dah. 3 aja lah Pak, 3 Pak ya, di sini dibungkus 3 ya, 3. Siap. Jadi ini kita bungkus 3 yang di sini, 3 lagi, nanti bedain aja ya. Kalau gitu nggak usah pakai itu deh, pakai ini nih, yang 2-nya nih, biar nandain. Ya. Yes. Cara bungkusnya lihat. Nah ini, jangan goyang-goyang, ambil gambarnya. Ya. Pak, sambil makan Pak. Iya. Ini tadi saya udah berapa biji makan, lumayan, juga kenyang. Udah kenyang juga nanti. Sambil ini, sambil apa namanya? Sambil ngebungkusin, Bapak makan ya. Ah, gitu. Iya, terima kasih banyak nih. Pokoknya udah. Saya pokoknya udah terima kasih banyak, dikasih waktu. Mulai dari pengambilan, pencetakan dan lain-lain tadi sudah saya ceritakan. Siap. Atas waktunya, saya mengucapkan terima kasih banyak nih. Sama-sama. Sudah dikasih kesempatan untuk melihat bagaimana produksi rengginang khas buatan Pak Sukandar dan Ibu apa Bu? Ibu apa? Ibu Peti Lianti. Ibu Peti Lianti. Ibu Peti Lianti ini pendiam sepertinya. Betul ya Pak ya? Betul ya. Pendiam ya Bu ya. Siap, pendiam Pak. Istrinya pendiam ya. Ya. Itulah yang sudah kita review guys. Intinya bahwa rengginang ini menjadi rekomendasi makanan khas Karawang yang luar biasa, bisa diadu dengan makanan khas rengginang yang di daerah lainnya. Nah, karena memang rengginang khas Karawang ini memang cukup berbeda rasanya dan kerenyahannya juga beda. Bisa Anda rasakan, biar Anda tidak penasaran, datang langsung ke rumahnya Pak Sukandar di Adiarsa. Silakan makan gratis ini. Makan gratis ya Pak ya di sini. Tuh, ditantangin Pak Sukandar untuk membuktikan Pak Sukandar. Jadi memang ini keperluannya bukan hanya untuk makan sehari-hari, tapi bisa makan buat acara hajatan, oleh-oleh ya Pak ya. Rata-rata kebanyakan buat apa aja Pak? Di saat mau lebaran juga banyak yang pesen. Oh, lebaran juga guys, hari-hari besar lah ya. Ya. Buat cemilan. Pejabat-pejabat di sini ada, di Karawang ada yang suka pesen, udah yang tahu belum Pak? Bu Camat Karawang ya. Bu Camat baru kelas Bu Camat sini yang tahu ya. Bu Camat. Ya, pejabat tingginya belum ada yang tahu berarti Pak. Belum ya. Iya, nanti kalau tahu Pak, waduh ngiler dia. Makanya Pak. saya berterima kasih juga nih kepada TV Berita yang sudah merekomendasi produk rengginang saya nih. Saya rekomendasikan full banget ini Siap. Pak, 200% oke. Saya jamin bukan asal kita asal ngomong ya, tapi memang saya membuktikan. Alhamdulillah. Karena memang dari awal saya sudah merasakan, ternyata saya buktikan di sini memang oke banget, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi rekomendasi buat orang lain ya Pak ya, baik yang di Karawang maupun yang di luar Karawang. Sukses selalu ya Pak ya. Amin. Nah, terima kasih. Oke, sebagai closing saya mau beli ini, udah ketahuan ini udah berapa biji ya? Udah deh, ini 4 bungkus ya. Ini kayaknya akan bakalan habis semua nih di bibit. Ini saya bikin 4 bungkus. Ini guys, langsung dijepit ya Pak? Siap. Jepit aja Pak ya, dibungkus. Nah, ini, terus yang kemudian yang 2-nya yang itu aja, yang semalam dibikin ya Pak ya? Siap. Oke. Oh, ini ada berapa biji? Ada satu lagi Bu? Dapat satu lagi nih? Enggak, ini kurang mekar. Jangan. Oh, kurang mekar kalau ini. Untuk Bapak yang mekar-mekar aja. Oh, siap. Oh, ini tandanya kurang mekar ini. Kurang mekar ya. Ada ketemu juga yang kurang mekar berarti. Padahal udah teliti banget ya Pak ya. Ketemu aja tetap ada 1 2 3 ya Pak ya. Tapi saya merasa aneh Pak nih sama konsumen saya nih ya. Kalau saya enakan kan makan yang renyah ya Pak. Kalau rengginang. Tapi ada lagi pesen Pak, saya mendingan yang bantet aja Pak, yang bantet ke rengginangnya. Padat. Jangan yang renyah. Ada yang begitu Pak konsumen ya. Ada yang kayak gitu juga ya? Kalau juga yang kayak gitu. Kalau kita renyah, memang terlalu renyah juga nggak enak juga. Terlalu renyah tuh keret, rasanya nggak enak di ini Pak. Kalau garing ting. Nah, tapi kalau misalkan, ayo Bang nggak? Tapi kalau rasanya ngepas, tidak terlalu renyah, maksudnya tidak renyahnya pas ya. Itu gurihnya ngepas juga enak dimakannya. Jadi di lidah tuh enak ditelennya. Kalau langsung renyah kayak makan kerupuk jadi Pak. Nah, kalau makan kerupuk tuh nggak enak gitu Pak.
Jadi kalau kerupuk itu bawahnya kan harus pakai nasi gitu kan. Nah ini kalau ini renyahnya enak, jadi sih benar-benar untuk di makanan gitu, untuk dimakan gitu kan. Iya, katanya sih kalau yang bantat begini enak dimakannya karena apa? Bumbunya sangat terasa katanya gitu. Bumbunya oke lah, luar biasa lah. Guys, ini proses pembungkusannya nih. Dijepret ya. Iya, bukan dijepret, bukan pakai hektar, melainkan pakai sealer. Sealer. Iya, ini namanya sealer. Untuk apa? Dipanaskan. Untuk dipanaskan dan menempel. merapatkan plastik supaya tahan lama. Udah. Coba datang kan. Udah tuh, udah dipanaskan. Nah, ini katuangan buhun nih, makanan zaman dulu. Artinya katuangan buhun makanan zaman dulu. Yang pernah dialami oleh nenek moyang kita dulu, Dendra. Ya. Dulu nih sebelum ada makanan ya, makanan yang sekarang lek-lek itu kan banyak makanan yang begini. Makanan kuno. Kuno. Iya. Ini guys, kita beli 5. 6. Tadi bilang 5. Oh, 6. Nih udah jadi. Berapa? 6. Ini udah jadi guys. Buat siapa? Buat yang lain. Oleh. Buat siapa aja nanti bisa ceritain. Oleh-olehnya buat siapa aja? Buat Teman-teman, teman-teman. nenek, terus Nenek. Yang lain lah. Yang lain-lain. mama dikasih. Nggak tahu. Kasih lah. Mama dikasih nggak tahu. Kasih lah. Kasih. Udah jadi 2 nih guys. 2 ya. Tuh. 2. Masih panas di sini. Masih hangat, makanya ini langsung dimakan, ini dibuka. Kalau dibuka, Kalau nanti banyak yang ini pesan siap nggak apa ini? Harus punya tenagain dong. insya Allah Pak. Siap. Nah ini pun tetangga sudah ada yang mau bantu. Siap. Ya. Tenaga-tenaganya siap mau bantu nanti ya kalau ada. Siap. Kalau nanti kebanjiran order udah siap Pak ya? Siap. Siap ya. Berapapun banyaknya nanti Bapak siap ya? Siap. Siap Pak. Ya. Gimana saya bantu deh? Siap lah. Bantu bungkusin ya. Pokoknya ranginang sili snack. Guys, kita beli ini buat oleh-oleh. Jadi rengginang Pak Kusnandar ya. Pasukan dar. Pak Sukandar. Saya salah mulu. Oke, ada 6 ya. Ini kita beli ada 6. Tolong Pak dimasukin. Dirapikan lagi. 1 2 3 4 5 6 3 4. Yang ini 2 ini. Nah, saya dikasih 2 buat oleh-oleh. Bisa aja. Muat 2 gitu Pak. Itu di dulu Pak, biar nggak bersih. Iya Pak. Ya dulu. Oke. Oke, tahan dulu ya. Jadi ini 4. 2 lagi Pak, saya berarti beli 6. Abang ambil 6. Iya, belinya 6 ya. Jadi kita keluar lagi guys, langsung aja guys. Kita mau berangkat sekalian pamitan Ibu Teti. Ibu Teti Pak. Ibu Peti Lianti. Ibu Peti ya. Peti Lianti. Ini yang bagus Pak ya. Mana? Ini apa namanya? Oh justru itu yang bagus-bagus. Iya, ini yang bagus. Terus jadi saya bungkus yang mana nih? Itu aja. Problem lah. Iya. Itu Bapak itu. Yang mana? Ini semua. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Buat nanti bagi-bagi bareng. Oh gitu sana. Siap. Terima kasih banyak Pak ya. Saya beli 6. Ini 6 kali 16.000 berapa?
Hey guys, jadi kita beli 6, Ya. ini 6 bungkus ya Pak ya. Ya. Ya, ini saya kasih uangnya. Ya. Ini kan 96.000, udah Ya. nggak apa-apa uangnya pas 100 ya Pak ya. Oh, jadi 100. Iya, saya dikasih sama Bapak nih lebih ini nih. Siap. Jadi Ya. nggak enak saya sebelah ini ya, nggak apa-apa ini. Enakin aja, enakin. Kelas ya Pak ya. Ikhlas, Oke, Pak. nanti kita juga mau buat oleh-oleh. Jadi ini memang rencana kita buat kasih teman-teman juga Ini sebagian. uangnya saya terima ya, Pak. Ya, saya terima kasih 100.000 banyak ya. nih, lebih nih. Nggak apa-apa, saya justru dikasih ini. Jadi enak nih. Ya, mudah-mudahan saya berharap ya dengan kedatangan Bapak dari TV Berita, usaha saya ada kemajuan, Pak. Amin, amin, amin. Ya. Derendra, terima kasih. Ya, ya oke. Jadi Pak Rudi, terima kasih. sama-sama Pak ya. Ini jadi semoga berkah Pak ya. Dan Amin, ini semoga amin. nanti ordernya semakin Siap. banyak, makin numpuk. Siap. Terima Hatur kasih nuhun. banyak. Siap, enggak? Ibu Petinya mana? Ibu, Bu, saya pamit ya. Iya. Terima kasih banyak Bu ya. Makasih ya, Teh. Iya. Jadi beli 6, Bu, beli 6 dikasih ini yang goreng yang tadi. Teh, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, ini guys dapat oleh-oleh kita rengginang khas Karawang. Oke guys, yuk. Makasih, Pak. Ya. Ini sih. Udah berhenti. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Makasih ya, Teh. Iya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Kita pulang, guys. Yuk, kita pulang. Oleh-oleh deh ya. Iyalah, Wih, keren. nggak oleh. Sekarang. Taruh di belakang aja itu. Hmm. Sini aja. Kita taruh, guys. Siap. Gak ada Pak. Masuk. Masuk sini. Eh. Ayo Pak, Bu. Makasih ya. Sampai ketemu kembali. Iya, sama-sama. Pak Sukandar ya. Sukses ya. Sukses ya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Ayo Pak, makasih ya. Guys, barusan kita sudah selesai mengambil proses pembuatan rengginang Bapak Sukandar ya? Betul? Iya. Iya. Jadi kita beli 6 dikasih 6. Nah, baik banget Pak Sukandar ya. Jadi proses pembuatannya udah kita semua review. Jadi nanti jangan lupa saksikan terus di program TV Berita Official dan juga di channel Rudi Setiawan. Channel. Oh iya, Rudi Setiawan channel di YouTube ya. Jangan lupa like, subscribe yang buat Anda untuk melihat video-video Yang lainnya. lainnya. Anda silakan klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke guys, saksikan terus nanti di program jalan-jalan di tempat yang lebih menarik lainnya. Guys, saya Rudi Setiawan bersama Dapur Prananda Setiawan. siapa ini? Denendra Putra Prananda Setiawan. Saksikan di program Saksikan di program break berikutnya.